بلساني يفقهوا قولي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعلم من بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان صعب. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام من أحاديث سيدي الأنام في باب الصيام. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali lewat udara dalam kajian rutin kita, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab tentang asyam ya. Ini insyaallah pekan terakhir di lain bulan Ramadan atau di bulan Syaban. Mungkin pada pekan berikutnya itu sudah masuk bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Ramadan insyaallah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan sebaik-baik puasa sunnah, yaitu puasa Daud. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari dan buka sehari. Nah, dia harus konsisten. Nah, memang dia se-afdal puasa karena dia kan sepanjang tahun berarti. Nah, selain bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena kalau tidak bisa, maka di sini ada opsi lain yang berkaitan dengan puasa ini. Seperti hadis Abu Hurairah berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, rak'atai ad-duha wa alla utira qabla an anam." Ya, ini juga hadis sahih muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya dipesankan oleh temanku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu artinya sahabat karib, ya, sahabat karib, ya. Ausani khalili, kata Abu Hurairah. Saya dipesankan atau diwasiatkan untuk selalu melakukannya, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara, kata Abu Hurairah. Pertama adalah siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Nah, saya dipesankan, diwasiatkan untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, ini kalau dikerjakan secara konsisten, maka dia sama dengan puasa 1 tahun. Karena 1 hari sama dengan 10 kali pahala atau 10 hari. Berarti kalau 3 hari sama dengan 1 bulan. Jadi pas gitu ya, pas 1 tahun. Kemudian yang kedua, wa arkadai abduha. Saya juga diberpesan untuk selalu melaksanakan 2 rakaat duha, nah, setiap hari. Yaitu sepenggalan setinggi matahari, ketika matahari sudah terbit setinggi siku, ya. Supaya selalu dikerjakan. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, ya. Dan supaya saya sholat witir sebelum tidur. Nah, sholat witir sebelum tidur. Ada 3 perkara ini yang dipesankan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Pertama, jangan tinggalkan puasa tiap hari setiap bulan. Yang kedua, jangan tinggalkan atau kerjakan terus 2 rakaat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, kita bahas sekarang hadisnya. Wa fi hadzal hadis minal fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hirsun Nabi ala taqdimil wasaya an-nafi'ah, ya. Konsistennya Nabi, ya, perhatian Nabi kepada para sahabatnya untuk selalu memberi nasihat atau wasiat yang bermanfaat bagi mereka. Fayushra'u likulli muftin au imamin ayyaf'ala misla fi'lihi fil wasiyah. Ya, maka disyariatkan kepada seluruh pemberi fatwa atau pemimpin atau imam untuk melaksanakan hal yang sama kepada para muridnya, kepada para teman-temannya dan lain sebagainya. Wa fil hadisi wasfu Abi Hurairah bil khillah. Dalam hadis ini ada namanya Abu Hurairah memberi keterangan dengan kata khillah. Bainahu wa bainan Nabi. Faqala ausani khalili. Kata-kata khillah. Mungkin Abu Hurairah tidak tahu bahwa Rasulullah pernah melarang kata-kata itu untuk beliau.
Jadi yang berhak menjadi khalil itu hanya Allah, ya. Kita nggak bisa mengatakan itu. Mungkin Abu Hurairah belum tahu, ya. Jadi khalil, ya khalilun nabi nggak boleh. Ya, jadi mungkin beliau belum tahu ada hadis yang melarang itu. Rasulullah mengatakan inna inni abra'u min kulli khalilin wa khiltu. Saya berlepas diri dari semua orang yang mengatakan khalil. Ya, jadi mungkin beliau belum tahu, ya. Jadi ada beberapa ungkapan itu yang tidak boleh kita ucapkan. Seperti Abul Qasim. Jadi kalau ada orang yang namanya Abul Qasim itu diganti. Ya, termasuk juga Khalil. Ya. Jadi kalau sekedar nama nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan Rasulullah ada Khalil kuat. Jadi yang Khalil itu hanya Rasulullah dengan Ibrahim. Ya, semuanya Khalilullah. Wa fil hadisi masyru'iyyatu siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Pada hadis ini ada faedah bahwa disyariatkannya, jadi maksudnya puasa sunnah setiap hari, 3 hari di setiap bulan. Wa zahiru hadza annahu mutlaq. Zahir hadis ini, ya, adalah bersifat mutlak, jadi tidak ditentukan kapan saja, mau di awal bulan, mau di pertengahan, mau di akhir, silakan, ya. Memang ada hadis dengan sanad yang hasan itu 13, 14, 15 atau disebut dengan ayyamul bid, tapi itu tidak mutlak, jadi tidak terikat. Jadi boleh panjenengan, ya, puasa, niat puasa 3 hari setiap bulan, jadi di awal bulan 1, nanti pertengahan bulan 2, nanti di akhir bulan 3, jadi 3 bulan 3 hari, ya, itu bisa. Tidak mesti harus 13, 14, 15. Mungkin suatu ketika nanti ada orang sudah lewat ayamul bid, tidak apa-apa, jadi puasa kapan saja, karena di sini hadisnya bersifat umum, ya, mutlak. Jadi boleh dengan puasa kapan saja asalkan tidak melewati bulan itu. Jadi awal bulan tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal 30 atau tanggal 29. Sekali lagi yang dipakai adalah penanggalan Hijriah, ya. Jadi Sya'ban, karena itu yang dipakai, ya, bukan Januari, Februari, Maret. Ya, maka jika bisa di rumah jenengan itu ada kalender khusus Hijriah itu. Nah, jadi ada juga kalendernya. Ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah, sehingga kalender Hijriah ini bisa kita bisa kita tentukan. Hari ini sudah tanggal 1, hari ini sudah pertengahan, hari ini sudah tanggal 29 atau 30, ya. Karena bulan Hijriah itu hanya ada 2, ima 29, ima 30 hari, ya. Kalau Masehi kan ada 30, ada 31, ada 28, nah itu, ya. Jadi sekali lagi, puasa 3 hari setiap bulan itu sah dilakukan kapan saja asalkan di bulan itu. Niatnya saja. Atau saya mau puasa 3 hari. Ya, udah. Jadi mau jatuhnya Kamis silakan, mau jatuhnya Senin juga silakan, tergantung niatnya. Wafil hadis aidon, ya, isbat an-nasyam yakunu bin nahari liqaulihi ayyam. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa puasa itu di siang hari, bukan di malam hari. Ada kata-kata ayyam. Ayyam itu sama dengan nahar, ya, hari, siang, ya. Wal yawmu yutlaqu 'ala an-nahar wal muradu bisyahri asy-syahrul qamari li'annahu alladzi kana ya'rifu, ya. Jadi puasa sunnah itu di siang hari, kemudian bulan qamariyah, ya, bulan qamariyah, bukan bulan hijriyah, bukan bulan Masehi, ya. Bulan qamariyah atau bulan hijriyah, ya, bulan qamariyah atau bulan hijriyah. Wa fil hadisi masyru'iyatu raka'atid duha, ya, dalam hadis ini juga ada faedah disyariatkannya sholat duha minimal 2 rakaat, ya. Maksimal berapa? 8. Ya, rakaat duha 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau kita melaksanakan ini, insya Allah, ya, jadi konsisten, ya, atau 2 rakaat duha sebelum panjenengan berangkat kerja 2 rakaat. Ya, jadi waktunya itu setelah matahari terbit sampai jelang zuhur, ya, sampai jelang, ya, kira-kira jam 11 lah itu. Antara yang mungkin kira-kira setengah jam, ya, setelah matahari terbit, ya, barangkali kalau dihitungan sekarang, ya, kira-kira jam 6 lah atau jam
6:30 lah, atau ya jam 6 lewat, atau jam 6 itu sudah masuk waktu duha. Ya. Wa fihi masyru'iyatu witri qabla naum. Masyaratul witir mutlaqan, ya. Di sini juga disyariatkan untuk sholat witir, ya. Kita tahu bahwa sholat witir itu minimal 1 rakaat, ya. Jadi sholat witir itu kadang-kadang disebut juga dengan sholat malam. Jadi sholat witir itu boleh dilaksanakan sejak ba'da sholat isya atau setelah ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya, sampai jelang subuh. Waktu sahur itu bisa sholat witir, ya, kalau memang belum melakukan. Minimal 1 rakaat. Ya, di sini Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah supaya sholat witirlah sebelum kamu tidur. Nah, di sini para ulama memahami, ya, bahwa Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada Abu Hurairah secara khusus, ya, mungkin beliau orangnya sibuk, ya, atau beliau takutkan dia ketiduran, ya. Karena pada dasarnya witir itu kan aslinya kan di akhir malam atau di akhir sholat, ya. Tapi kok di sini beliau menganjurkan Abu Hurairah, ya, untuk sholatnya sebelum tidur. Ya, mungkin berarti ada kondisi tertentu. Ya, jadi mungkin Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah ini sibuk, mungkin dia membaca, nah maka dia supaya witir sebelum dia tidur, ditakutkan nanti ketiduran. Ya. Tapi kalau orang itu umpamanya mau bangun lagi, ya sebaiknya witirnya memang ditunda, bukan di awal malam. Ya, itu. Tapi kalau seseorang itu umpamanya takut, khawatir kalau nanti ketiduran, ya sudah diambil aja witirnya. Ba'da isya, ya, kemudian sholat 2 rakaat, ya, kemudian sholat witir sebagai penutup, ya, minimal 1 rakaat. Jadi pada dasarnya, pada awalnya, ya, namanya witir itu di akhir, ya, sebagai penutup sholat. Tapi kalau seseorang itu khawatir dia tidak bisa bangun, maka boleh dia witir di awal malam, ya, seperti hadis ini tadi. Ya, mungkin orangnya belajar, sibuk, ya, mungkin ada pekerjaan kantor, ada PR dan sebagainya, sehingga dia nanti khawatir kalau di malam hari nanti ketiduran, ya udah witir aja, ya, witir 1 rakaat, 3 dan sebagainya, setelah itu nanti baru tidur, ya. Mari kita laksanakan ini, ya. Jadi puasa 3 hari, ya, setiap bulan, 2 rakaat duha yang kita tinggalkan, kemudian witir, ya, setiap malam. Jadi witir itu sekali lagi mau di awal malam boleh, di pertengahan malam boleh, di akhir malam juga boleh. Nah, kalau khawatir tidak bangun, ya kerjakan saja sebelum tidur. Kemudian hadis berikutnya berkaitan dengan hari-hari, ya, yang kita tidak boleh puasa. Maksudnya itu secara khusus, ya. An Muhammad ibnu Abbad ibnu Ja'far radhiyallahu anhu qala sa'altu Jabir ibnu Abdullah anaha an-nabiyyu an saumi yaumil jum'ati qala na'am muttafaqun alaihi rawahu Muslim wa rabbil Ka'bah. Dari Muhammad ibnu Abbad ibnu Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Jabir. Jabir ini adalah sahabat Nabi. Apa benar Nabi SAW itu melarang sholat Jumat, puasa hari Jumat? Apa benar Nabi itu melarang puasa Jumat? Pada puasa pada hari Jumat. Qala, Jabir menjawab, na'am, ya. Kemudian di redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim, wa rabbil Ka'bah, sumpah demi Allah katanya. Nah, ini penting untuk kita harus menempatkan hadis ini, ya, secara proporsional, ya, sehingga nanti kita tidak salah paham, ya. Jadi kita tidak boleh secara menelan suatu hadis tanpa dipikirkan, tanpa melihat hadis yang lain, gitu, ya. Jadi memang zahir hadis ini Rasulullah melarang puasa pada hari Jumat. Apa yang dimaksud dengan larangan itu? Nah, kita jelaskan. Wa fi hadzal hadis min al fawaid an-nahy an shaumil Jum'ah. Ya, jadi
Di sini ada faedah. Pertama, Rasulullah melarang puasa pada Jumat. Maksudnya itu puasa sunnah dalam tanda petik. Wa qad warada fi ba'dil ahadits bayan annal murada huwa ifradul jum'ah bisawmi li zatil jum'ah. Nah, dalam hadis yang lain ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan larangan di sini adalah mengkhususkan ya puasa pada hari Jumat karena keyakinan tertentu, karena Jumatnya. Ya, jadi mengkhususkan puasa sunnah pada hari Jumat dengan alasan tertentu atau dengan keyakinan tertentu karena Jumatnya. Nah, fi hadza bayan anna man shama yauman qablahu aw yauman ba'dahu fala haraj. Nah, itu. Adapun jika ada orang yang puasa sebelum dan setelahnya, maka tidak masalah. Artinya dia puasa setiap hari umpamanya. Yang umpamanya puasa apa namanya? Puasa nyaur umpamanya. Nah, kebetulan jatuh pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, boleh. Jadi yang dilarang di sini adalah mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Karena Jumatnya, karena ada keyakinan bahwa ini Jumat hari mulia dan sebagainya. Itu enggak ada dasarnya. Ya, tapi kalau orang itu sudah terbiasa puasa, umpamanya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu atau nyaur umpamanya dia puasa sebelumnya puasa setelahnya, enggak masalah. Jadi sekali lagi pengkhususan dengan keyakinan tertentu, nah itu dia yang tidak boleh. Jadi dia tidak pernah puasa, tiba-tiba datang Jumat puasa. Kemudian minggu berikutnya datang puasa hari Jumat puasa lagi, tapi Kamis Sabtunya enggak. Nah, ini yang enggak boleh. Tapi kalau orang kemudian dia ketika dia puasa Jumat itu dia dalam konteks dia membaca mempuasakan nyaur misalnya, umpamanya dia pas itu nyaur, ya, apalagi umpamanya seorang wanita pas mau datang Ramadan berikutnya dia belum nyaur tempo hari tahun lalu, sehingga dia puasa tiba-tiba datang hari Jumat, boleh itu, ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah mengkhususkan Jumat secara khusus ya. Ini ada pertanyaan sebentar. Mohon maaf, izin bertanya, Ustaz, ada yang mengatakan salat witir dilakukan langsung 3 rakaat, namun ada pula yang niat muqaddimah witir 2 rakaat dan niat 1 witir rakaat yang biasa dilakukan Rasulullah yang mana ya. Jadi sebetulnya ini boleh ya. Jadi boleh 2, langsung 3 rakaat boleh ya. 2 yang dibagi 2 juga boleh. Jadi semua ada hadisnya itu. Jadi dengan mau langsung 3 rakaat boleh, mau dipecah ya 2 dulu baru 1 rakaat tapi niatnya witir ya. Itu insya Allah juga boleh ya, sama-sama insya Allah. Jadi inilah kita pentingnya kita belajar ya. Ini sebetulnya masuk ikhtilaf variatif ya, bukan ikhtilaf kontradiktif ya. Ikhtilaf itu ada 2. Ikhtilaf variatif, ada ikhtilaf kontradiktif. Nah, kalau ikhtilaf kontradiktif pasti hanya satu yang dikerjakan beliau, satu berarti salah. Nah, tapi tetap orang istihad itu tetap tidak disalahkan kalau dia istihad. Ya, tapi kalau ikhtilaf variatif semuanya boleh ya. Sama dengan misalnya kalau kita membaca doa iftitah ya, kan ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Ada juga wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda. Ada juga umpamanya yang membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu sama. Sama dengan umpamanya doa zikir untuk sujud. Ada membaca subhana rabbiyal a'la, ada membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang membaca umpamanya subuh kudus. Itu semuanya adalah sah. Nah, ini namanya ikhtilaf variatif. Boleh. Dengan mau pecah, mau satu sekaligus ya boleh. Ya. Nah, tapi biasanya itu kalau memang 3 langsung itu harus sebaiknya sebelumnya itu 8. Ada rakaat pembukanya. Kalau kalau dia mengerjakan itu 3 sekaligus, maka dia ada salat malam sebelumnya seperti 8, 4, baru 3 gitu loh ya. Ya. Kalau dia hanya mau 3 saja ya dipecah ya 2 baru 1 ya. Niatnya salat malam atau salat witir ya. Ya, syukran ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian sekali lagi saya benar bahwa puasa hari Jumat tadi ya mengkhususkan itu yang tidak boleh.
Ya, tapi kalau orang dalam konteks dia puasa sebelum dan setelahnya itu enggak apa-apa. Kemudian naha zahiru at-tahrim, ya, bal qad qala ta'ifa innahu yadullu ala adami sihha ala al-fasad. Jadi jika ada yang tetap puasa seperti itu, artinya dia mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, maka kita katakan puasa Anda tidak sah karena Rasulullah melarang. Ya. Wa fil hadis masyru'iyatu iftar min asbahi yaumil jum'ah sha'iman. Siyamu naflin wa lam yasum qablahu yaumal khamis wa la yanwi shaum yaumal ba'dahu. Ini juga. Jadi seumpama begini, ya, seumpama begini. Ada orang pada hari Kamis itu enggak puasa. Ya. Tiba-tiba pada hari Jumatnya, ya, dia belum makan sahur. Artinya dalam keadaan tidak belum makan apa-apa. Artinya ketika hari pagi, ya, dia belum makan apa-apa. Ya, artinya kalau dia pun puasa, dia bisa saja. Tapi kalau pas hari Jumat dan dia tidak ada niatan untuk puasa besok, maka dia sebaiknya untuk batal hari itu. Nah, itu ya. Jadi umpamanya ketika hari Kamis dia sudah nggak puasa, ini puasa sunnah. Tiba-tiba datang hari Jumat, ya, dia belum makan sahur, artinya kalaupun dia menahan bisa karena belum makan apa-apa itu. Tapi pas hari Jumat, sementara kemarin dia nggak puasa, besok juga nggak ada niatan puasa, nah maka sebaiknya hari itu dia batal. Nah itu dia. Jadi puasa sunnah khusus karena kalau begitu nanti dia jatuh pada hari Jumat secara khusus itu. Ya, maka dia sebaiknya dia batalkan aja, maksudnya tidak usah puasa. Walau karena dia kemarin sudah tidak puasa, besoknya juga nggak ada niatan puasa. Nah, maka sebaiknya hari itu tidak usah puasa karena sudah masuk pada hadis ini tadi. Rasulullah melarang menghususkan puasa Jumat satu hari itu saja, kemudian kemarin tidak, besok juga tidak. Kemudian hadis lagi, faedah lagi bahwa seseorang itu boleh bersumpah dengan kata-kata warabil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Demi pemilik Ka'bah. Nah, Rabbul Ka'bah kan Allah sendiri. Ya. Cuma nggak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau warabil Ka'bah itu boleh karena ini contoh. Demi pemilik Ka'bah. Ya. Allah kalau kita Allah atau warabil Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya, nah ini juga menguatkan hadis tadi tentang larangan puasa hari Jumat secara khusus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Ini malah lebih lagi nih, lebih ditekankan. Illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian itu berpuasa pada hari Jumat. Ya, ini kata-kata ya sumanna itu berarti kan penekanan, ada taki di situ. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu puasa pada hari Jumat. Illa kecuali ayyasuma yauman qablu aw yauman ba'du. Kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya, kecuali dia jika berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Nah, jadi menguatkan hadis tadi. Ya. Wafil hadis minal fawaid an-nahi wa nusawmi mujumma wa zahirun nahi kama taqaddama tahrim. Wafi taksisul hadis as-sabiq bi anal murad bin nahi an sawmi yaumil jum'ah siyamu mufrada. Nah, jadi hadis ini kembali lagi menghususkan menerangkan hadis yang tadi sebetulnya. Dan dimaksud larangan tadi itu adalah larangan pengkhususan di mana dia tidak puasa hari Jumat dan juga dia tidak puasa Kamis dan juga tidak puasa Sabtu. Nah, sementara Jumatnya puasa, nah itu nggak boleh. Ya. Jadi an-nahyu an takhsisi al-jum'ati bisyam. Ya. Bi'anna al-murad bin nahi an shaumil jum'ah siyam mufradan. Bihaitsu la yusamu yawman qablahu wa la yusamu yawmun ba'dahu. Ya, di mana dia tidak puasa sebelumnya dan juga tidak puasa setelahnya. Berarti jatuhnya hari Jumat khusus. Nah, ini tidak boleh. Wafil hadisi jawazu shaumiyai al-khamis wal jum'ah ala jihatin nafli wa annahu la haraja fihi li'annahu shaumul jum'ah wa yawmun qablahu. Nah, sekaligus faedah juga bahwa orang itu boleh puasa Senin Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu berarti boleh. Nah, kan? Jadi Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu boleh 3 hari secara langsung. Ya. Kalau hanya Jumat saja yang tidak boleh. Ya, wafil hadisi jawadu shaumi yaumil khamis
wal jum'ah ala jihati an-nafli, ala jihati an-nafli. Ya, fil hadis jawazu shaumi yaumil khamis wal jum'ati ala jihati an-nafli wa annahu la haraja li'annahu shaumal jum'ata wa yauman qablahu. Oleh karena itu seseorang itu boleh puasa Kamis, Jumat, Sabtu 3 sekaligus. Nah, ya sudah keluar dari hadis ini tadi. Ya, karena sudah mempuasakan Kamis juga mempuasakan Jumat. Mempuasakan Sabtu. Nah, wa fi jawazu shaum yaumil jum'ah was sabat ya annahu qad shamal jum'ata wa yauman ba'dahu. Dan hadis ini pula sekaligus ya memberitakan bahwasanya bolehnya seseorang itu puasa Jumat dan juga puasa Sabtu. Dan nau qad shamal jum'ah wa yauman ba'dahu. Ya, jadi kalau kita mau keluar dari hadis itu ya, puasa Kamis dan Jumat boleh, puasa Jumat dan Sabtu boleh, atau puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi supaya menghindari tadi. Tadi yang menghindari itu kan apa yang dilarang itu kan khusus satu hari Jumat saja. Nah, supaya itu terhindar, maka 3 opsi. Ya, pertama Kamis Jumat, boleh. Atau Jumat Sabtu, boleh. Atau Kamis Jumat Sabtu. Nah, ini 3 opsinya. Ya, jadi kalau Kamis Jumat cuma 2 hari, kemudian Jumat Sabtu juga 2 hari, atau Kamis Jumat Sabtu. Nah, 3 hari. Untuk menghindari larangan hari Jumat tadi, yang penghususan itu. Wabil hadis aydan dalil ala adami sihhati qaul man qala fa inna sabta la yajuz ayusama tatawuan walau sama yauman qablahu wa yauman ba'dahu li'annahu fil hadis yarsadahu ila shaum yaumil jum'ah was sabat padahal zalik ala masyru'iyati. Nah, ya ada lagi yang perbedaan di antara para ulama ya, bahwa tidak boleh juga puasa Sabtu secara khusus ya. Jadi ada memang hadis itu yang menyebut memang hari Sabtu itu katanya kan hari rayanya hari syukurnya orang Yahudi. Mereka mengagumkan itu puasa hari Sabtu itu. Nah, sehingga umat Islam dianjurkan oleh Rasul supaya menyelisih mereka supaya puasa hari Sabtu. Supaya tidak puasa hari Sabtu. Nah, sehingga hadis ini tentu menyelisihi pendapat itu ya, yang menyebutkan bahwa hadis ini kan boleh orang puasa hari Sabtu ya. Orang boleh puasa pada hari Sabtu karena ada pendapat lain bahwa Sabtu itu hari pengagungannya hari Yahudi ya. Mereka itu puasa hari itu. Nah, kita dianjurkan untuk menyelisihi sehingga kita sebaiknya batal hari itu kan itu. Nah, tapi kalau melihat hadis ini maka itu menyelisihi pendapat itu. Artinya orang itu boleh ya puasa pada hari Sabtu dengan tadi itu ya. Ya puasa Jumat dia juga puasa Sabtu ya. Artinya tidak ada niatan untuk menyelisihi tidak ada untuk menyamai kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi itu puasa hari Sabtu mereka memang. Nah, kita oleh Rasulullah untuk menyelisihi gitu. Dan juga para ulama berselisih memang ya. Karena kita memang dilarang oleh Rasulullah untuk menyerupai kaum Yahudi. Ya. Di antara kebiasaan Yahudi itu adalah mengagungkan hari Sabtu. Mengagungkan hari Sabtu mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Maka kita juga seperti mereka kan gitu maksudnya. Nah, kalau orang itu pada saat dia puasa Sabtu itu memang berurutan dengan hari Jumat, itu tidak masalah. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita ikut-ikutan. Nah, itu enggak boleh. Jadi orang Yahudi pas Sabtu puasa, kita ikutan lah, itu enggak boleh. Tapi kalau kita sudah puasa Jumat, sudah puasa Sabtu, puasa Ahad misalnya, ya enggak masalah. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian hadis berikutnya adalah hari-hari yang tidak boleh juga berpuasa. An Nabi Ubaid Maula Ibni Azhar wasmuhu Sa'ad bin Ubaid qala syahidtul 'ida ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala hadani yaumani naha Rasulullah an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum awal yaumul akhir
ta'kuluna fihi wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Ya, ini hadis berkaitan ada 2 hari yang haram orang puasa. Ya, haram. Ya, haram orang puasa hari itu. Puasa tidak sah. An Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar wasmu Sa'id Ibnu Ubaid, ya, dari Abu Ubaid, ya, mantan hambanya Ibnu Azhar. Ya, jadi kalau ada kata maula, kalau jenengan baca kitab hadis ada kata maula, itu artinya dulu dia mantan hamba saya dimerdekakan. Jadi Abi Ubaid ini dulu hamba, kemudian dimerdekakan oleh Ibnu Azhar. Maka dia nisbahkan maula Ibnu Azhar. Ya, seperti siapa namanya, Zaid ibnu Harithah itu dulu hamba, oleh Rasulullah dimerdekakan, maka dia namanya Maula Rasulullah. Zaid ibnu Harithah itu, ya. Dan juga Bilal itu dulu hamba saya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka dia adalah Maula Abi Bakar. Artinya dulu mantan hambanya aja, artinya dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Wasmuhu Sa'ad ibnu Ubaid. Semua Sa'ad ibnu Ubaid. Abu Ubaid artinya Sa'ad ibnu Ubaid. Ya, jadi dia namanya dia Sa'ad, nama bapaknya Ubaid, ya, nama cucunya, nama kebapakannya dia adalah Abi Ubaid. Ya. Qala syahidtul Id. Ya, ini orang tabi'in ini. Dia berkata bahwa saya hadir atau menyaksikan salat Id, salat hari raya bersama Umar bin Khattab al-Khalifah. Faqala, Umar berkata, hadani yaumani. 2 hari ini, kata beliau, maksudnya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Naha Rasulullah an siyamihima. Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari ini. Hari apa itu? Yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari raya Idul Fitri dari puasa kalian. Artinya 1 Syawal. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar, dan hari yang lain adalah ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang kalian tuh, di mana kalian tuh makan daging sembelihan kalian. Ini maksudnya adalah tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jelas sudah bahwa 2 hari ini dilarang puasa, yaitu hari raya tanggal 1 Syawal dan hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Yang puasa batal, ya, tidak sah puasanya. Wa fi hadzal hadis masyru'iyyatu khutbatul Id. Nah, jadi sepertinya Umar ini radhiyallahu anhu mengatakan ini saat khutbah, ya, saat khutbah beliau ini, karena suaranya didengar semua. Wa fi hadzal hadis masyru'iyyatu khutbatul Id min al-a'immah. Dari hadis ini, ya, dipahami bahwa disyariatkannya ada khutbatul Id, khutbah pada sholat Id, baik itu dari pemimpin atau yang mewakili dan lain sebagainya. Wa fi masyru'iyyatu ada'i sholatil Id jama'atan. Nah, ini juga disyariatkannya bahwa namanya sholat itu adalah secara berjamaah, Sholat Id itu secara berjamaah. Wa fihi nahyu an shaum yaum Idul Fitri. Ya, ini juga faedah juga bahwa larangan puasa pada hari raya Idul Fitri. Jadi larangan puasa pada hari raya Idul Fitri dan itu batal puasanya. Wa fihi anna yaumal fitri yaumun wahid. Ya, ini berarti hari Syawal itu 1 hari, yaitu 1 hari saja. Walaysa muta'addidan, ya, tidak lebih dari 1, tidak berbilang, ya, hanya 1 saja. Biqaulihi yaumu fitrikum, ya, kan kalau biasanya di Indonesia itu kan ada 2 hari di situ, tapi maksudnya kan bukan ada itu kan untuk jaga-jaga. Indonesia itu bisa jadi ada puasa besok, ada puasa hari ini, ada yang sudah lebaran besok, ada yang sudah lebaran hari ini, kan itu maksudnya pemerintah itu yang di kalender itu, ya. Jadi ya, hari Syawal ya 1 hari, ya, artinya kita nggak boleh merayakan sholat itu 2 kali gitu maksudnya, ya. Jadi, sholat hari raya itu cuma sekali aja. Ya. Wa fihi tahrimu shaumi yaumil Idul Adha. Nah, faedah lagi bahwa larangan atau pengharamannya puasa pada hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Fitri nggak boleh puasa, hari raya Idul Adha juga nggak boleh puasa. Wa fihi fasadu hadas saum wa adam ijza'ihi. Jelas sekali bahwa juga hadis ini menunjukkan tidak sahnya puasa pada hari itu, bahkan tidak ada pahala. Jadi kalau ibadah itu sudah tidak sah, otomatis tidak berpahala. Jadi kalau puasa itu sudah tidak sah, otomatis
rusak, ya, dia tidak berpahala, berarti sia-sia. Sudah rugi tenaga, rugi waktu, tapi sia-sia karena tidak dicatat sebagai suatu amal soleh karena Rasulullah melarangnya. Nah ini. Wabil hadisi masyru'iyatul akli minal udhiyah yauma idil adha. Dan juga hadis ini dianjurkan supaya memakan, ya, memakan daging hewan kurban kita. Ya, itu sunnah itu, ya. Jadi kalau ada orang enggak, saya enggak usah makan, nah itu enggak sunnah. Jadi yang sunnah itu jenengan harus makan dari hewan kurban yang disembelih. Nah, kan sepertiga biasanya maksimal. Ada orang itu nggak mau makan dia, kata udah saya ibaratnya sedekah. Enggak, sunnah itu ada makan. Ya beda dengan sedekah lain ya. Ya kalau sedekah lain sudah kalau diberi. Ya kalau hewan kurban enggak, kalau kurban itu dianjurkan kita makan. Ada perintahnya ini. Ya ini harus kita pahami ya. Ada sebagian orang itu pokoknya kalau sudah kurban dia menyamakannya dengan sedekah. Ya sudah enggak usah, kalau udah sedekah itu sudah dilepas katanya. Nah, enggak begitu. Kalau hewan kurban beda. Ada anjuran supaya ikut makan. Nah, jadi kalau ada yang berkaitan seperti itu, jika ada yang meyakini bahwa dia enggak mau makan dari hewan kurbannya, maka dia menyelisihi sunnah. Kalau menyelisihi sunnah berarti pahalanya bisa tidak sempurna itu. Nah, yang sempurna itu ya kita mengikuti sunnah. Jadi kita kurban, kita makan. Nah, tidak ada anjurannya soalnya. Nah, ini betul-betul kita memahami ini hadisnya. Karena Rasulullah mengatakan ta'kuluna fihi. Ya, di mana kalian itu makan dari hewan kurban itu. Ya. Jadi kalau kita berkurban sebenarnya kita juga ikut makan. Nah, itu anjurannya soalnya. Berarti kalau orang berkeyakinan bahwa itu enggak boleh, berarti dia menyelisihi sunnah. Nah, ini. Kemudian hadis berikutnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an shaumi yaumaini al-fitri wan nahri wa an as-samma wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbil wahid wa an salati ba'da subhi wal asri wa au akhrajahu Muslim bi tamamihi. Ya. Jadi di sini hadis ini ada beberapa bingkai ya, ada beberapa hal yang dikandung ya, bukan hanya masalah sholat ya, jadi bukan hanya masalah puasa, maaf, bukan hanya larangan ya dari puasa dari hari tertentu, tapi ada yang lainnya juga, cara berpakaian, kemudian sholat juga ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an shaumi yaumaini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ini sebetulnya hadisnya menguatkan hadis pertama tentang larangan puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Cuma karena ada sambungan lainnya hadis ini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang ya puasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa anis sama. Nah, dan juga melarang as-sama. Apa as-sama itu? Ini ada keterangannya. Ada beberapa pendapat mengenai as-sama itu. Ada 2. Al-ihtiba bi thawbin wahid bi an yaluffa as-thawbu ala wasatihi wa huwa jalis fa yakunu mu'tamidan ala hadha thawb faqat. Fal-ihtiba'u ayyaqada al-insanu ala ilyatihi wa yansibu saqaihi wa yahtawi alaihima bi thawbin wahidin. Wa qad jaa'a fi sahih Bukhari ziyada laisa ala furjati syai'in wa indal Bukhari wa ghairihi yufdi bi faradihi ila sama' indan Nasa'i nasbu muzakirihi al-ardah. Jadi ada 2 sifat ya memakai pakaian di sini dilarang. Pertama as-sama ya. As-sama itu memakai pakaian ya mengikat ya, mengikat dua pahanya dengan sarungnya, lalu duduk. Nah, ada biasa duduk santai. Nanti kapan-kapan insya Allah kami anukan itu. Saya sudah pernah gambarannya ini ya, soma ini saya pernah ya. Tapi insya Allah nanti besok kapan-kapan kita tampilkan ini ya.
besok insya Allah kita tampilkan larangan yang dimaksud di sini ya, as-soma dan al-ittiba ini ya. Kemudian yang ketiga ya, larangan sholat setelah subuh dan setelah asar sampai matahari terbit atau sampai matahari terbenam ya. Ini larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan larangan sholat setelah asar sampai matahari terbit. Itu sholat sunnah ya, sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Kalau orang belum sholat subuh, ya bangun setelah orang sudah sholat subuh di rumah ya, boleh dia sholat subuh karena belum sholat subuh. Ya, ini maksud dengan sholat subuh sini adalah sholat yang larangan di sini adalah sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi kalau kita bangun terlambat misalnya, ya boleh kita sholat subuh meskipun sudah jamaah sudah sholat. Jadi pokoknya menjelang sholat fajar, oh kita belum sholat subuh ya, sholat subuh saat bangun itu. Ya demikian dengan sholat asar, belum sholat asar ternyata sudah hampir terbenam karena belum sholat asar ya, sholat asar saat itu langsung ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi larangan di sini adalah larangan berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi ada 4 larangan di sini. Pertama, puasa Syawal dan Zulhijjah. Kemudian sifat berpakaian, as-soma dan al-ittiba, insya Allah kita tampilkan gambarnya. Kemudian yang keempat, sholat ba'da subuh sampai matahari terbit, sholat ba'da asar sampai matahari terbenam, sholat mutlak ya, sunnah mutlak itu tidak boleh. Kalau orang ketika dia bangun ternyata sudah selesai sholat jamaah ya, maka dia boleh sholat pada saat dia bangun ya, karena ada hadis Nabi mengatakan man nama anis sholati au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa nggih syuruk ya. Jadi yang ada biasa di masjid-masjid itu ada istilah sholat syuruk. Syuruk itu artinya setelah syuruk ya. Jadi setelah terbit namanya itu, bukan saat dia terbit. Ya. Jadi ada kekeliruan itu di antara pemahaman masyarakat. Seakan-akan syuruk itu artinya sholat pas terbit. Enggak begitu maksudnya. Syuruk itu artinya dia setelah syuruk, jadi setelah terbit baru dia sholat. Nah, jadi kan ada hadisnya, barang siapa yang duduk di masjid, okay? Kemudian setelah itu dia diam, ya, barang siapa yang menghadiri sholat jamaah subuh, ya, kemudian dia diam di masjid, zikir dan doa dan sebagainya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ini orang melakukan sholat syuruk. Ya, itu sholat syuruk setelah matahari terbit, bukan langsung sholat ketika matahari baru separuh mungkin langsung sholat, enggak boleh istilah sholat itu. Itu setelah matahari terbit itu. Nah, baru nanti dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini 2 rakaat apa namanya? Itu sebetulnya yang jadi pertanyaan ya. Kita sering mengatakan sholat syuruk ya. Saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz, itu sebenarnya sholat duha. Itu duha di awal waktu namanya. Ya, tidak ada istilah sholat syuruk, yang ada sholat duha di awal waktu ya. Allahu a'lam ya. Ya ini. Ini ada pertanyaan, mohon maaf, saya jawab dulu, oke. Mohon maaf Ustadz, kalau dilanjut apa ada tahiyatul awal? Oh, tidak ada. Tidak ada tahiyatul awal, tidak ada. Tahiyat itu ya pas kita masuk. Yang dimaksud dengan tahiyat itu pas kita masuk, udah selesai. Ya, kalau sudah duduk berarti sudah nggak ada lagi tahiyat. Ya, ini bagus pertanyaannya. Yang kedua, apa boleh sholat sunnah fajar yang terluput setelah sholat subuh syukuran? Ya, jadi sunnah fajar yang terluput setelah sholat subuh. Jadi sunnah fajar itu ya sunnah qobliyah fajar itu Bapak Ibu ya. Jadi sunnah fajar itu ya sunnah qobliyah fajar itu maksudnya. Nah ini penting sekali, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi qobliyah subuh itu atau sunnah fajar itu sunnahnya muakkad Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. Sunnah fajar itu atau qobliyah subuh itu sunnahnya itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Ya, maka dia boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Diqadhanya kapan? Nah ini jadian sekarang. Nah ada 2 opsi. Ya.
Kalau Rasulullah itu mengkodoknya besoknya ketika di duha. Tapi saya baca di buku kalau sahabat Nabi ada yang mengkodok ba'da subuh langsung. Ya, umpamanya dia enggak tadi pas bangun tiba-tiba sudah komat. Ya, pas bangun tiba-tiba sudah komat. Ya, dia langsung masjid kan. Ini khususnya bagi bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan enggak masalah. Ibu-ibu kan enggak wajib sholat jamaah. Ya di rumah santai kan ibu-ibu itu. Ya mau bangun kapan saja, atau artinya enggak mesti harus pas komat bangun enggak kan ibu-ibu kan santai sholatnya di rumah ya sholat sunnah fajar dulu atau qobliyah subuh dulu kemudian itu sholat subuh kan santai. Ini bapak-bapak ini masalahnya. Nah, pas bangun tiba-tiba sudah komat. Nah, dia langsung ke masjid. Belum sempat sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar. Nah, ini dia. Kalau di masyarakat jenengan itu adalah sudah masyarakat terpelajar, sudah mengerti, ya jenengan boleh setelah sholat subuh langsung ya ambil pojok-pojok tiang atau ambil sater itu, kemudian jenengan sholat langsung di situ. Qobliyah subuh qodok. Nah, tapi kan itu sesuatu pemandangan yang jarang yang terjadi di negara kita. Ya, kalau di dua masjid utama yaitu Masjidil Haram dan Masjid Mekah itu kalau jenengan umroh atau haji lihat itu orang tuh banyak sekali itu. Setelah sholat subuh jamaah langsung ada yang ngambil pojok-pojok di tiang-tiang langsung sholat lagi. Itu kodok itu. Itu sunnah fajar kodok itu yang luput tadi. Ya itu. Nah, kalau di masyarakat atau di masjid jangan itu sesuatu yang tabu karena ada pemahaman bahwa orang itu nggak boleh sholat subuh ba'da subuh sampai matahari terbit, ya sudah dipendam aja, ditahan nanti siang baru di kodok. Ya ini jadi lihat kondisi juga karena tidak semua masyarakat itu memahami. Ya, jadi mereka pahamnya yang namanya ba'da subuh itu nggak boleh sholat. Ini bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, qobliyah subuh atau sunnah fajar itu hukumnya sunnah muakkad, sehingga kita boleh mengkodoknya. Ada dua opsi. Kapan? Ba'da subuh langsung atau nanti nunggu siangnya. Ya, nanti setelah matahari terbit, kemudian sudah waktu duha, ya mau qobliyah dulu silakan, kodok baru nanti duha. Ya, jadi alhamdulillah ada kesempatan ya untuk mengkodoknya. Nah, memang ini sunahnya muakkad soalnya. Ya, sama dengan witir itu tadi. Ya, sunahnya muakkad. Ya, sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar ya. Oleh karenanya itu di masjid-masjid itu sebaiknya ada jeda ya, ada jeda ya mungkin 10 menit atau 20 menit sehingga memberi kesempatan ya kepada jamaah itu untuk sholat qobliyah. Ya, kalau seandainya langsung komat itu wah kasihan mereka. Jadi karena tidak sama ada orang rumahnya jauh ya apalagi jalan kaki kalau menghidupkan mobil pagi-pagi nanti mengganggu tetangga. Dia jalan kaki ya, kalau menghidupkan motor mengganggu tetangga suaranya. Nah, kalau dia jalan ya dia jalan kaki sementara masjidnya lumayan jauh. Sampai di masjid, sampai di sana ternyata orang sudah sholat sudah sholat jamaah sehingga dia tidak sempat lagi sholat qobliyah. Wa fi hadzal hadis an-nahyi 'anis salati ba'da subhi ya wa ba'dal asri. Ya, ini maksudnya ini sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan larangan sholat ba'da subuh itu adalah sholat mutlak ya. Kan ada la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wala sholata ba'dal asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Saja sholat mutlak ya, tapi kalau karena sholat karena sebab itu boleh insyaallah. Seperti tadi itu ada orang yang tidak sempat sholat qobliyah ya. Sehingga dengan demikian ya sunnah ya rawatib ya yang diqodho itu ya subuh itu. Ya. Lantas gimana dengan qobliyah yang lain seperti qobliyah zuhur misalnya? Ada hadis juga yang mengatakan itu. Tapi itu tidak dikerjakan secara berkesinambungan ya kecuali subuh ini. Jadi tidak ada rawatib yang sangat dianjurkan untuk diqodho
ya itu adalah kecuali qabliyah subuh ya. Yang rawatib ya, rawatib. Kalau yang lain lewat ya lewat. Ya, dengan nggak sempat qabliyah zuhur misalnya, ya sudah lewat. Ya, tidak ada kodok. Kalau mau dikodok sekali-kali saja, ya tidak ada hadisnya soalnya. Kemudian hadis yang terakhir pada pagi ini tentang fadilah puasa secara umum ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu an wajhihi sab'ina kharifa. Ini luar biasa ini ya. Fadilahnya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena Allah, ya, yang berpuasa sunnah satu hari saja karena Allah fisabilillah, ya, ba'adallahu, ya, ba'adallahu, maka dia akan dijauhkan oleh Allah ya, dari api neraka dalam jarak sab'ina kharifa, ya, 70 tahun perjalanan. Oh, luar biasa ini faedahnya ya. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka dengan jarak 70.000 tahun perjalanan. Ini ada pertanyaan lagi, ini yang terakhir insya Allah. Apakah boleh sholat qabliyah zuhur langsung 4 rakaat? Oh, yang itu dua-dua. Jadi yang sunnah 4 langsung itu adanya taraweh ya. Tapi kalau rawatib itu dua-dua ya, 2 salam ya, nggak bisa 2 rakaat satu salam ya. Jadi dua salam ya, dua itu yang ada ya. Kami belum pernah mendengar kalau ada sholat zuhur langsung 4 rakaat 1 salam enggak. Jadi dua-dua ya, dua-dua memang ada ya. Ada dua salam ya, dua-dua. Saya kira demikian untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke puasa Ramadan ya. Dan sudah saya sampaikan ke Ibu koordinator ini berkaitan dengan Ramadan ini bagaimana, karena saya biasanya saya sudah kosongkan ya untuk jadwal Ahad dan Sabtu dan Ahad kali beberapa hari. Nah, untuk temanya mungkin kita bisa pindah ke tema yang lain. Jadi waktunya tetap, jadi tanggal segitu tetap. Tema mungkin dirubah gitu ya, supaya sedikit ada fresh ya. Ya, saya kemarin mengusulkan supaya kita sedikit membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Dan nanti kisah apa gitu, apa kisah Nabi, kisah orang saleh, baru nanti kita kita kupas faedah yang ada di dalamnya. Kita tidak keluar ya dari Al-Quran dan hadis itu ya. Monggo dimusyawarahkan ya. Kalaupun seandainya tetap dilanjutkan ini bukunya ya tidak masalah ya. Tapi saya pengennya ada sedikit dinamika begitu ya. Sehingga kita ada sedikit warna gitulah ya. Sehingga nanti saya usulkan kita kisah-kisah atau sirah nabawiyah juga bisa ya, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi nama wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alna zaman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha lana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfa illa shifaan la yughadiru saqama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.